Wabah virus corona menjadi momok bagi masyarakat di Indonesia usai pemerintah mengumumkan 4 orang positif terinfeksi virus corona. Masyarakat makin waspada, salah satunya dengan meningkatkan budaya salaman dengan salam namaste atau menggunakan siku serta kaki. Di lingkungan sekolah, seluruh siswa dan guru juga tidak lagi menerapkan berjabat tangan atau mencium tangan. Salam digantikan dengan tangan yang dikepal dan ditaruh di dada atau salam namaste. Selain salaman, gerakan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir penting untuk dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya, pemakaian masker diimbau hanya untuk orang sakit. Sementara orang yang sehat lebih dianjurkan untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Pasalnya bagian luar virus corona memiliki lapisan lemak dan akan terganggu dengan deterjen saat mencuci tangan, sehingga merusak susunan virus dan membuatnya mati. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, budaya jabat tangan mulai ditinggalkan sementara oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini sejak adanya 4 orang yang disinyalir positif begitu corona di Indonesia. Nah, budaya salaman ini mulai digantikan dengan salam namaste ataupun menggunakan salam kaki. Ya, selanjutnya, apakah budaya salam namaste itu efektif untuk mencegah penyebaran virus corona? Selain itu, apa saja yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona? Ya, untuk membahasnya, kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Sekretaris Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian PBID, ada Dia Agustina Waluyo, dan juga ada pengamat sosial Universitas Indonesia, ada Devi Rahmawati. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita 1 TV ini. Ini salam namaste. Namaste ya. Nah, kita ke Mbak Devi dulu. Ini sebuah fenomena sosial telah terjadi di masyarakat kita. Virus corona datang, begitu ada 4 orang yang positif. Salaman disinyalir menjadi salah satu penyalur atau penyebaran virus corona itu dan sudah mulai ditinggalkan begitu. Salaman-salaman baru sudah muncul. Anda melihatnya sebagai pengamat sosial, apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini? Ya, ini kan bagian dari basic insting manusia ya. Ketika kita menghadapi sebuah krisis, kita tentu saja akan melakukan 2 hal. Fight atau flight, kan hanya 2. Baik. Kita fight dengan cara apa? Tadi salah satunya misalnya dengan memilih menggunakan cara atau metode baru untuk saling berinteraksi. Jadi ini satu hal yang sangat umum sebenarnya. Tapi yang menarik adalah kalau hal ini kan positif, di banyak negara yang terjadi ketika kasus-kasus seperti ini muncul, kasus-kasus baru seperti ini muncul, dekat kaitannya dengan upaya memperkuat semangat rasisme misalnya. Baik. Nah, ini yang sebenarnya sangat berbahaya dalam konteks sosial. Karena artinya kita akan dengan mudah kembali melabel orang lain yang karena ketidaktahuan kita atau kurangnya informasi membuat kita kemudian mendiskriminasi orang-orang dengan ciri-ciri yang dianggap dekat dengan isu virus-virus tertentu seperti corona ini. Nah, Anda melihatnya sendiri kalau misalkan ini terus berlangsung dengan kurun waktu yang mungkin belum ditentukan sampai kapan, dampaknya seperti apa terhadap mungkin generasi-generasi muda yang belum mengerti begitu? Tidak ada masalah sebenarnya, artinya kalau bicara sekedar ya? teknis praktis bersalaman itu bukan hal yang signifikan, tapi yang problem adalah ketika dulu misalnya ada SARS misalnya, itu juga dekat dengan upaya banyak orang di seluruh dunia meresponnya dengan tadi rasisme tadi, aksi rasisme, oh orang dengan ciri-ciri tertentu ini dekat dengan penyakit ini, mari kita jauhi. Atau Ebola misalnya yang dekat juga dengan dianggapan pada suku atau komunitas tertentu dari benua tertentu misalnya. Nah, hal-hal demikian yang sebenarnya harus segera kita upayakan agar tidak terjadi dengan banyaknya informasi yang tepat dari orang-orang ahli seperti beliau misalnya. Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara-negara maju seperti Amerika pun juga mengalami hal yang sama. Berarti Mbak Devi, kalau Anda melihat, apakah ini bisa menjadi satu pergeseran budaya seperti itu? Tidak ada, artinya ini tidak ada hubungannya bahwa ini nanti akan membongkar semangat ketimuran kita. Nggak usah khawatir ya pemirsa ini ya. Ya, kalau dari Ibu Dia sendiri melihatnya, kalau misalkan cuci tangan itu kan udah Presiden pun sudah melakukan contohnya tutorialnya. Kalau dari ID sendiri melihatnya sekarang masyarakat itu sudah melakukan hal yang benar atau enggak sih Ibu Dia? Sekarang kami melihat bahwa masyarakat sudah mulai aware bahwa cuci tangan itu penting. Nah, kemudian melakukan etika batuk. Jadi kalau batuk ditutup dengan siku dan sebagainya, itu salah satu pencegahan utama yang baik begitu. Jadi kita harus selalu sering-sering mengingatkan kembali untuk yaitu tadi lebih sering cuci tangan begitu.
Jadi kalau kami melihat kadang-kadang banyak situasi yang kita tidak mungkin untuk tidak menjabat tangan kan seperti itu, atau tidak memberi salam. Nah, apabila ada kelompok yang kemudian menganjurkan untuk mengurangi jabat tangan dengan dan melakukan teknis salam yang lain, itu kan baik-baik saja. Baik-baik aja Tapi ya. sebenarnya tangan kita kan nggak hanya bersentuhan dengan tangan, ya. Betul. Kita nanti bersentuhan dengan handphone, kita bersentuhan dengan Keyboard meja, komputer, begitu ya. keyboard komputer, kemudian pembuka pintu, grendel pintu dan sebagainya. Jadi intinya bukan soal salamannya, Bukan salaman, tetapi mohon lebih sering cuci tangan. Nah itu dia, kalau cuci tangan itu apakah ada anjuran begitu dari ID mungkin setiap berapa jam sekali melakukan cuci tangan Iya. seperti itu? Ya tidak tiap berapa jam, tetapi ketika kita misalnya setelah memegang sesuatu dari perjalanan, misalnya kan di kereta api mesti pegangan, nah sesudah itu tolong dicuci tangan supaya kalau seandainya ada dari pegangan yang terkontaminasi dengan virus, bukan cuma corona ya, itu bisa cepat hilang Cepat dari hilang, tangan ya. kita. Jadi sebenarnya untuk penggunaan hand sanitizer cukup nggak sih? Cukup, hand Cukup ya? sanitizer cukup. Asal dengan cara yang benar. Tadi kan ada minimal 20 detik, terus kemudian caranya Ada juga. tata caranya, Tata begitu. caranya itu yang harus dipelajari terus begitu. Baik, Mbak Diah, ini kalau aku ini penasaran sih kita ya. Kalau misalkan kemarin kita bicara masalah hand sanitizer ini sebenarnya malah kalau digunakan secara berlebihan akan membawa efek negatif. Ini sebenarnya seperti apa, Bu Diah? Nggak ada ya, nggak berlebihan apa maksudnya? Artinya kalau semakin sering pakai hand sanitizer itu katanya bakteri di tangan akan anti dengan cair apa seperti itu. Tidak Dan ada penelitian seperti itu. Tidak ada ya? Iya. Jadi kan pilihannya boleh sabun dengan air mengalir, tapi kalau sedang dalam perjalanan dan kondisinya tangannya tidak terlalu kotor, ya itu bisa memakai hand sanitizer. Jadi nggak usah khawatir ya Tidak kalau masalah pakai hand berarti ya. sanitizer begitu Iya, ya. sesering mungkin tidak masalah berarti ya. Betul ya. Nah, ini kalau misalnya kita tadi bicara masalah awareness, masyarakat kita sudah mulai aware begitu ya. Dan sudah mulai banyak menyebarkan hal-hal positif dengan menggunakan atau memanfaatkan sosial media. Kita akan Iya. bahas fenomena itu nanti sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.